lebih dirugikan debiturnya, bukan kreditur atau perusahaan penerbit pinjaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan konsultan utang dengan Iki. Saat ini saya ingin membahas mengenai cara jitu ngadepin debt collector lapangan yang datang ke rumah. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa bagi kawan-kawan untuk like dan subscribe-nya, juga share linknya agar saya lebih semangat lagi untuk nyari ide-ide kreatif atau ide-ide buat masukan untuk kawan-kawan. Untuk selanjutnya simak video saya sampai selesai agar jangan salah paham atau gagal paham. Untuk debt collector lapangan yang ditakutkan mungkin bagi kaum perempuan atau kaum ibu-ibu, karena saya sering lihat-lihat di sosial media itu yang paling risau itu para ibu-ibu atau kaum perempuan yang takut didatangi atau takut ya mungkin masalah pribadi ya. Jadi gini teman-teman, untuk para kaum ibu-ibu nih khususnya, untuk menghadapi debt kolektor yang datang ke rumah itu, yang pertama-tama siapin mental, yang kedua bawa tenang. Karena gini, sudah ada undang-undangnya, seingat saya itu di tahun 2008 itu peristiwa Citibank, masalah kartu kredit. Jadi untuk kolektor itu nggak boleh melakukan kekerasan ataupun intimidasi. Jadi mohon diingat itu. Ketika mereka datang, hadapi dengan tenang. Ketika mereka maksa untuk bayar atau suruh jual aset, ibu-ibu teman atau teman-teman di sini tinggal jawab, saya nggak punya uang untuk saat ini untuk bayar atau melakukan pembayaran. Nanti ketika saya ada rezeki, saya akan datang langsung ke kantor Anda. Anda nggak berhak di sini marah-marah ataupun teriak-teriak. Apabila Anda teriak-teriak ataupun mengganggu kenyamanan saya bisa laporkan Anda ke pihak yang berwajib dengan tuduhan mengganggu kenyamanan teman-teman di sini. Itu jelas. Kalau dia melakukan tindakan itu, tinggal proses hukum. Jadi jangan pernah minder atau takut atau malu. Kuatkan mental, itu yang utama. Misal mereka mengancam akan datang ke RT RW, itu cuma ancaman belaka aja ya. Kalau mereka datang ke RT pun itu sebagai penengah RT setempat. Apabila Anda memang sudah tidak mampu bayar atau emang nggak punya uang buat bayar, pasang badan nggak ada masalah kok. Karena ini nggak berjaminan. Mereka marah-marah sebenarnya intinya gini, Anda nggak berurusan pribadi dengan kolektor tersebut. Anda berurusan dengan perusahaan kolektor tersebut. Itu nggak ada urusan mereka teriak-teriak atau marah-marah di situ. Jelas ya teman-teman. Untuk kolektor itu ada dua teman-teman. Satu tele kolektor atau tele collection. Itu biasanya mereka yang nelpon-nelponin, yang marah-marah itu, yang berani semua ditelepon. Itu yang namanya tele DC kalau di dunia perbankan ya. Ada lagi collection lapangan, collection area. Mereka memang orang area,
tapi belum tentu mereka itu karyawan mereka. Itu banyak yang freelance. Mohon diingat itu, mereka banyak yang freelance. Jadi mereka biasanya ngejar atau ngegas atau harus ada hasil. Jadi wajar kalau mereka berusaha ngancam kita atau gimana-gimananya agar kita mengusahakan bayar. Kalau nggak ada uang ya udah. Prinsipnya gini, ibu atau teman-teman di sini nggak bisa bayar, ibu rugi, mereka pun rugi karena nggak dibayar. Karena dua-duanya saling dirugikan. Kenapa saya bilang saling dirugikan? Kalau bagi yang macet lebih dari 3 bulan, ibu atau teman-teman di sini jelas BI checkingnya rusak bagi pinjol legal ya. Mereka dirugikan ya, nggak ada pembayaran. Sebetulnya dua-duanya ini saling dirugikan. Apalagi kalau ditambah teror mereka dan intimidasi mereka, lebih dirugikan debiturnya, bukan kreditur atau perusahaan penerbit pinjaman itu. Mungkin udah jelas ya teman-teman, buat masukan dari saya atau info-info dari saya. Mohon agar teman-teman di sini support selalu channel saya agar saya makin tambah giat lagi ngasih masukan-masukan yang bermanfaat buat teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.